duduknya yang sopan, duduk rapi, lihat ke depan, lalu kita perhatikan untuk cerita. Oke? Nah, ini ceritanya tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah seorang guru besar di Madinah. Dia adalah guru hadis yang terhebat. Sedangkan Imam Syafi'i adalah muridnya. Nah, sebelum Imam Syafi'i jadi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i tinggal di kota Mekah bersama ibundanya. Rumahnya Imam Syafi'i itu sederhana sekali, karena Imam Syafi'i cuma tinggal sama ibunya saja. Beliau sudah meninggal sama ayahnya, sudah tidak punya ayah lagi. Hidupnya sangat sederhana. Bahkan Imam Syafi'i tidak bisa makan setiap hari. Beliau makan seadanya. Nah, karena Imam Syafi'i ini anak rajin, dia mau sekolah. Dia ingin sekolah di kota Madinah, tempat Imam Malik mengajar. Bilanglah si Imam Syafi'i ini ke ibunya, "Bu, aku ingin sekolah hadis, tapi tempatnya di Madinah, jauh. Nah, aku ingin menemui guru besar Imam Malik yang mengajarkan di sana." Nah, ibunya mengizinkan Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah. Ibunya bilang ke Imam Syafi'i, "Nah, ibu tidak punya uang. Hanya doa yang ibu panjatkan supaya kamu kelak menjadi imam besar seperti Imam Malik. Pergilah nak, bawalah bekal secukupnya." Lalu berangkatlah Imam Syafi'i ke kota Madinah. Beliau tidak punya buku, tidak punya pensil untuk menulis, hanya bekal nasi sedikit yang dia bawa. Jalanlah beliau pergi ke kota Madinah, jauh sekali. Sampai beberapa hari baru sampai ke kota Madinah. Nah, sampailah Imam Syafi'i ke kota Madinah. Pada saat itu belum saatnya belajar hadis. Imam Syafi'i berdiri di depan pintunya rumahnya Imam Malik. Dia nunggu seharian sampai dia menghafal bukunya Imam Malik. Nah, keesokan harinya Imam Malik tahu kalau Imam Syafi'i menunggu di depan pintu. Lalu dipanggillah pelayannya, "Coba kamu lihat di depan pintu itu ada siapa." Dibukalah pintu itu. Ternyata ada Imam Syafi'i yang masih berdiri di situ. Ditemuilah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. "Nah, kesini nak, masuk nak." "Kenapa kamu kesini nak?" "Saya mau belajar Pak, saya ingin belajar dengan Bapak." "Oh, mau belajar. Bekal apa yang kamu bawa ke sini?" "Saya sudah menghafal bukunya Bapak." "Oh, ya. Silakan masuk." Lalu disambut dengan Imam Malik, dipersilakan masuk untuk ke kelasnya. Nah, pada saat Imam Malik mengajar, Imam Malik menjelaskan berbagai macam hadis-hadis Rasulullah. Imam Syafi'i duduk di belakang. Dia sambil membuka tangannya, sambil jarinya diginikan, seperti menulis di buku. Lagi didengarkan lagi Imam Malik, didengarkan
Oh, diperhatikan sama Imam Malik. Itu anak itu kenapa ya? Kok jilat-jilat jarinya ya? Kok jarinya ditaruh di telapak tangannya ya? Kayaknya main-main ini. Seperti main-main, nggak mendengarkan pelajaran ini. Padahal muridnya Imam Malik semuanya itu mencatat. Dicatat semua hadis-hadis Rasulullah yang diajarkan oleh Imam Malik. Setelah selesai belajar, muridnya pulang, dipanggillah Imam Syafi'i ke sini, oleh Imam Malik. Nak, sini nak, kamu nak, coba ke sini. Imam Malik maju, Imam Syafi'i maju. Iya Pak, sebentar ya. Tadi kamu kan katanya mau belajar, tapi kenapa kok main-main? Kok jarimu kamu jilat, lalu kamu taruh di telapak tanganmu? Maaf Pak, saya tidak punya buku, tidak punya pensil. Jadinya saya pura-pura mencatat pakai tinta dengan ludah saya dan mencatat di telapak tangan saya. Oh benar itu. Iya, saya hafal semua hadis yang diajarkan oleh Bapak hari ini yang Bapak ajarkan. Benar. Iya, coba kamu bacakan hadis-hadis itu tadi. Lalu dengan lancarnya Imam Syafi'i membacakan semua hadis yang diajarkan pada hari itu. Wah, keren. Ternyata Imam Syafi'i ini anak yang cerdas, mau mendengarkan pak gurunya ngajar tanpa dia berkata-kata. Dia dengarkan sampai selesai, dimasukkan ke dalam otaknya, lalu dia keluarkan dengan hafalan-hafalannya. Masya Allah. Itulah cerita tentang Imam Malik, guru besar di Madinah, bersama muridnya Imam Syafi'i yang luar biasa, yang sangat hormat dengan gurunya, yang sangat patuh dengan gurunya, yang selalu mendengarkan gurunya saat gurunya menjelaskan. Beliau tidak pernah ngomong sendiri di kelas, tidak pernah main sendiri di kelas, tidak pernah guyon sendiri sama temannya di kelas saat gurunya mengajar, saat gurunya menjelaskan pelajaran. Sehingga beliau menjadi anak yang hebat, yang cerdas, yang dasar, menjadi imam di dunia, ahli fikih di dunia, dan terkenal di seluruh dunia. Itulah hebatnya Imam Syafi'i yang selalu patuh pada gurunya, yang selalu mengikuti nasihat gurunya, yang selalu mendengarkan bila gurunya mengajar, menjelaskan pelajaran, yang selalu ingat nasihat gurunya. Nah, siapa kalian hari ini yang ingin seperti Imam Syafi'i saat belajar tidak ngomong sendiri? Yuk, siapa yang ingin hebat terkenal di seluruh dunia, yang saat belajar tidak main sendiri? Siapa yang ingin hebat dan dahsyat seperti Imam Syafi'i, saat belajar selalu patuh dan taat pada gurunya? Ya, mudah-mudahan kalian semua akan menjadi generasi Islam yang tangguh, yang dahsyat, yang hebat seperti Imam Syafi'i. Amin. Sekian cerita dari Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.